Mari kita memiliki hubungan yang tidak saling menuntut dan saling menghakimi. Maka semua beban berat pun akan lebih ringan. Makanya itu, masalah itu sebenarnya tidak sebesar itu kalau seluruh keluarga kompak menghadapinya. Makanya itu biasakan hidup di dalam spirit komunitas. Gak ada orang itu yang super power sendirian. Bukan berarti asiknya rame-rame, tunggu sampai semua sepakat. Ya sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Tetapi saya ingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Saya jadi terngiang-ngiang perkataan Yesus pada murid-muridnya. I do not leave you as orphans. Aku tidak meninggalkanmu sebagai anak yatim. You have the Holy Spirit in you. Kau punya Roh Kudus di dalam dirimu. Sumber daya manusia bisa berhenti. Sumber daya alami bisa berakhir. Ada sumber daya supranatural yang akan selalu menyertaimu. Tapi gak hanya itu. Aku juga menyediakan orang-orang yang kau perlukan. Di sini kami menyembah-Mu di dalam roh dan kami menyembah-Mu dalam kebenaran. Celikan mata, hati dan rohani agar kami melihat keajaiban dalam firman dan firman yang menjadi jawaban, guideline, tuntunan yang membimbing kami ke jalan-Mu yang benar, lalu bahwa kami terus berjalan sampai ke rumput hijau, your next blessing Tuhan. Dan air yang tenang, damai sejahtera-Mu tidak kurang. Susah payah tidak akan menambahi. Berkati umat-Mu dalam segala pekerjaan dan setiap perbuatan mereka menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan memelihara, menjaga. Urapi kami semuanya, sembunyikan hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu di balik salib-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Silakan duduk. Yang streaming juga shalom ya, welcome home. Menu firman hari ini, bulan Juli, kita sudah canangkan sebagai bulan karakter dan kepemimpinan. Tema besar yang saya bawakan adalah leadership character. Ini bukan mencakup hanya soal pekerjaan, tapi setiap orang Kristen dilahirkan baru untuk menjadi pemimpin, menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kita harus berfungsi. To lead other people, untuk menuntun orang lain kepada Tuhan, bukan hanya soal penginjilan, tapi soal kehidupan. Tuhan ingin membangun sesuatu yang nyata dengan Anda dan saya, jangan salah blueprint-nya. Jadi apa yang saya sampaikan ini benar-benar untuk segala usia dan setiap aspek kehidupan, segala sektor yang kau jalankan. Dari pengusaha sampai karyawan, laki-laki perempuan, di dalam ministry pelayanan, misalnya CGL, leader-leader kita, tapi juga ibu rumah tangga, mahasiswa. Hidup kita itu adalah ladang Tuhan. Saya ajak kita melihat karakter seperti apa yang kita bisa dapatkan dan apa yang harus kita budayakan. Karena itu seharian ini 5 kali kebaktian, setiap ibadah itu sangat khusus. Tidak akan ada duanya dibanding yang lain. Kita mulai dulu dengan ibadah keempat, kunci berhasil setiap anggota mengambil bagian, semua dari kitab Nehemia. Dari kitab Nehemia, dan kitab Nehemia ini saya kasih sedikit latar belakang bagi jaga-jaga. Kalau ada di sini yang belum pernah membaca kitab perjanjian lama namanya Nehemia. Nehemia ini bukan pendeta, profesi dia adalah F&B. Dia itu seorang yang menghidangkan makanan, lebih tepatnya minuman, kepada seorang baginda, yaitu raja. Jadi sangat relevan buat Anda, sebagian besar di antara kita sangat relevan dengan Anda, saudara-saudara. Sebagian besar di antara kita hari ini di sini bukan pendeta, tapi kita di dunia sekuler, atau di marketplace, atau di tempat kerja. Nehemia orang yang demikian. Siapa bilang seorang rohani harus jadi rohaniawan? Rohaniawan kalau tidak takut akan Tuhan juga nggak rohani, pikirannya duniawi. Anda bisa dipakai Tuhan dimanapun juga Allah menempatkan. Tapi perhatikan cara Anda membangun hubungan, menjalin hubungan dengan sesama. Gimana kita mengambil keputusan, itu semua membutuhkan karakter Kristus di dalamnya. Di situ ada nilai kepemimpinan. Memulai proyek seperti ibadah tadi, tidak tentu proyek sungguhan, gak semua orang punya proyek kan, ya kan? Tapi semua orang punya tanggung jawab. Paling tidak hidupmu adalah proyek dari Tuhan. Kita akan belajar dari Nehemia, kita langsung skip
masuk ke episode, dia mulai membangun tembok yang sudah terbengkelai sebelum beliau sampai di tanah perjanjian. Nehemia itu belan-belanin loh. Dia itu sudah tinggalnya di Puri Raja, di kerajaan namanya Medo Persia. Itu di Irak-Iran sana secara geografi. Dulu Iran itu adikuasa. Dia menguasai wilayah sini. Banyak sekali benua dan bangsa yang diduduki. Dan dia itu pegawai kepercayaan raja. Nggak main-main, makan minum diserahkan ke dia. Hidangan, ya kan, banquet-banquetnya raja yang dihadiri oleh ribuan tamu-tamu dari luar negeri semuanya itu dia itu PIC-nya, dia itu leadernya. Lalu dia itu jalan 1.700 km mencapai tanah perjanjian ke Yerusalem itu 3 bulan. Dia bangun tembok yang terbengkelai sebelum dia datang itu terbengkelai kira-kira lebih dari 1 dekade. Belasan tahun. Dia belum hadir itu job untuk membangun kembali bait suci dan juga membangun tembok kota itu dilalaikan. Kerjaan gak mari-mari. Pernahkah Anda jalan satu rumah konstruksi sampai kapan ini? Kayaknya aku udah lewat ini 5 tahun gak jadi. 10 tahun malahan. Bangun terus, kapan jadinya? Jangan-jangan rumah beberapa di antara Anda gitu hari ini. Gak jadi-jadi. Dia datang, no kidding loh ya. 52 hari kelar. Nehemia. Kita dulu pada waktu sebelum di rooftop ini, di SCC namanya, itu diselesaikan oleh para volunteer full timer kerjasama 19 hari kelar. Dari plasteran semuanya itu jadi untuk ibadah. Kita berapa tahun di sana sebelum pindah ke sini. Ini pun luar biasa, saya masih ingat kok di rooftop ini ya, kalau yang belum pernah ke rooftop, ini lagi streaming di mana-mana, welcome home, nanti kapan ada kesempatan datang ke Mother Church atau ke Ibu Pertiwi Rohani. Ini itu dulu, saya masih ingat, besok udah ibadah, ini masih debu semua. Saya kaget, ini bisa nggak semua orang berkata, tapi iman kita berkata bisa. Itu semua kita itu sisingkan, lengan, semua itu yang semua tua, muda, kaya, miskin, nggak peduli lagi status segala, semua kerjasama, semua bekerja. Itu angkat kursi sambil nyanyi-nyanyi. Beberapa tante-tante atau AI, vacuum sana sini. Jadi besoknya kita resmikan itu. You see, not impossible. Coba katakan kanan kirinya, tidak ada tugas yang impossible. Tidak ada yang mustahil. Kalau ada Tuhan, 1, 2, kalau kita kerjasama. Benar-benar ada Tuhan dalam sejarah Indonesia. Misalnya pepatah sekalipun itu bukan firman Tuhan, tapi ada juga firman, tentunya itu diizinkan Tuhan. Karena ada dalam firman, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mazmur 133 berkata, kesana Tuhan perintahkan berkat. Yang mustahil jadi bisa. Kalau kita mau kerjasama, kalau kita mau telan ego kita, di masa krisis pun, masa paceklik pun, akan ada perkecualian buat bisnis Anda, buat pekerjaan Anda, buat profesi Anda, buat keluarga Anda. Kalau akur loh ya, kalau kita mau sungguh-sungguh bersatu. Persatuan itu memang klise. Persatuan apakah menunggu semua orang agree with you? Enggak. Apakah menunggu semua orang setuju dan suka padamu? Tidak tentu. Yang saya maksudkan, kalau ada orang-orang yang sehati denganmu, itu aset yang paling berharga. Kita akan lihat sekarang langsung di episode, mereka mulai bangun. Ada banyak makna rohani yang kita baca, ibadah ini paling banyak ayatnya, tapi saya mau tuntun Anda untuk melihat makna rohaninya, karena nanti Anda juga mau gak mau akan melihat nama-nama. Ya, biasanya ayat seperti ini kita lewatkan, karena membosankan. Tapi izinkan saya membantu Anda menerangi bersama dengan Roh Kudus, menerangi biar Roh Kudus yang terangi hati Anda waktu baca ayat-ayat begini. Ada 26 ayat, langsung kita baca. Berapa ayat berhenti, berapa ayat stop ya. Langsung ikuti saya, jangan berkedip, jangan main game. Nggak ada. Tapi jaga-jaga siapa tahu lah ada yang. Nanti kelewatan, ketinggalan, untuk nanti ikut lagi itu susah. Ya, saya ajak kita untuk melihat bagaimana kunci berhasil ini jadi jawaban buat Anda yang mungkin sekarang beberapa dalam kesulitan ekonomi. Beberapa menghadapi tantangan tertentu di dalam keluarganya. Ada juga yang
salah satu anggota keluarganya harus kemoterapi. Apapun yang menjadi momokmu, goliatmu, apa yang kau hadapi hari ini. Kalau Anda punya Tuhan, dan kalau ada orang-orang yang seperjanjian denganmu, you're not gonna be the loser. Anda tidak akan menjadi orang yang kalah. Gak akan dikalahkan oleh keadaan. Kunci berhasil itu setiap anggota mengambil bagian. Gak boleh ada yang menganggur. Mari kita lihat sekarang ya bagaimana tembok itu diselesaikan dalam kurun waktu 52 hari. Let's see siapa saja pahlawan-pahlawan yang tidak dinyanyikan. Pahlawan-pahlawan yang tidak pernah dikhotbahkan. Mari kita lihat ayat 1. Maka bersiaplah imam besar Eliazib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Pasang pintu, tapi nggak pakai elektronik karena belum zamannya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Tunggu dulu ayat pertama, siapa yang imam besar Eliab. Kalau bicara soal fungsi, nggak ada orang besar. Semua kita harus berperan. Maka bersiaplah imam besar, Eliab dan para imam. Justru semakin imam harus semakin teladan. Pemimpin harus jadi budaya kerja orang-orang yang dipimpinnya. Jangan main perintah, jangan main suruh-suruh. Meskipun fungsi, karunia, talenta bisa beda. Setiap orang harus dahulu mendahului, harus berlomba-lomba untuk melayani. Ketika beban itu berat, dia berat ditanggung sendiri. Tetapi ketika dia ditanggung bersama, ada juga pepatah di Indonesia, bagus sekali menurut saya. Benar-benar ada Tuhan di dalam sejarah Indonesia. Ya kan? Ringan sama di jinjing, berat sama di pikul. Ya. Apalagi itu yang gotong royong itu, apa aja kata-kata pepatahnya waktu SD. Mungkin saya waktu itu lagi gak masuk. Ya gitulah. Apa sama dipikul, ringan sama dijinjing gitu ya. Kita jadi gak seberapa. Mari kita memiliki hubungan yang tidak saling menuntut dan saling menghakimi. Maka semua beban berat pun akan lebih ringan. Makanya itu, masalah itu sebenarnya tidak sebesar itu. Kalau seluruh keluarga kompak menghadapinya. Makanya itu biasakan hidup di dalam spirit komunitas. Gak ada orang itu yang super power sendirian. Bukan berarti asiknya rame-rame, tunggu sampai semua sepakat. Ya sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Tetapi saya ingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Saya jadi terngiang-ngiang perkataan Yesus pada murid-muridnya. I do not leave you as orphans. Aku tidak meninggalkanmu sebagai anak yatim. You have the Holy Spirit in you. Kau punya Roh Kudus di dalam dirimu. Sumber daya manusia bisa berhenti. Sumber daya alami bisa berakhir. Ada sumber daya supranatural yang akan selalu menyertaimu. Tapi gak hanya itu. Aku juga menyediakan orang-orang yang kau perlukan. Allah kita tidak pernah kehabisan orang. Maka bersiaplah imam besar Eliazib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Justru the priest atau para imam atau imamat itu yang ambil bor dulu. Imam besar ini, tanpa kecuali. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Waduh ini ketinggian kayaknya. Tapi ingat lagu itu, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Zaman pemuda kebanggunan rohani dulu selalu ada gerakannya begini. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yang ikuti saya gerakannya ini anak pemasa. Anak-anak muda yang saya gembalakan sendiri dulu. Anda tidak lupa ya, pekerjaan kita lebih ringan kalau keluarga kita harmonis.
kalau kita punya saudara seiman rekan doa. Dan para imam yang harus inisiasi, yang harus memulai budaya melayani. Termasuk kalau ada kesulitan ekonomi. Jikalau yang lainnya pun turut berfungsi, lebih berat lagi adalah mental. Mungkin secara materi udah berat, tapi seperti tertimpa tangga jikalau tiba-tiba istri justru menuduh. Anak-anak justru berkata, apa-apa. Lalu membandingkan ayahnya dengan orang lain, papa orang lain yang mungkin hari ini lebih diberkati secara materi. Atau mungkin orang lain punya orang tua yang lainnya. Papanya, papa mamanya, teman-temannya. Yang hari ini gak pernah punya masalah ekonomi. You know, by doing that, kalau Anda berada di sisi sang penuntut atau jaksa penuntutnya, Anda tidak tahu Anda sedang dipakai setan. Karena setan itu pendakwa. Itu tidak akan membuat keluargamu semakin diberkati. Itu justru membuat tulang punggungmu semakin patah. Semakin encok. Change your attitude. Ubah sikap hatimu. Karena itu akan mengubah berkatmu. Dan dimulai dari figurehead, dari figur pemimpin dulu. Baik itu bersyukur, bekerja, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudaranya. Lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Sebelum dia bangun pintu gerbang lain, ada satu makna rohani lagi yang saya tambahkan, yang keluar dari benang merah khotbah saya. Tapi saya percaya ini worthy of mentioning, atau ini patut untuk saya sebut. Kenapa dari semua gerbang yang lain sebelum dibangun, dia bangun gerbang domba dulu. Penting sekali. Misalnya kalau anak kita mau pergi keluar kota untuk sekolah atau kuliah, hal pertama yang kau harus cari adalah di mana dia bergereja. Gerbang domba itu selalu yang dibangun dulu. Gerbang domba adalah tempat di mana mereka bawa masuk domba-domba beneran, makanya disebut gerbang domba, untuk disacrifice, untuk dikorbankan dalam persembahan kepada Tuhan, di bait sucinya. Gerbang domba adalah tempat mereka masukkan ternak-ternak yang dikorbankan untuk Tuhan. Maknanya itu dalam, yang pasti sesuai dengan tema. Imam Eliasib dan juga para imam yang lainnya, mereka semuanya harus sacrifice dulu. Kalau ada sesuatu masa krisis, yang sacrifice dulu itu harus pemimpin. Kepemimpinan itu berarti tempat sacrificial, bukan tempat honor. Makanya itu ada ayat berkata, hargai, hormati orang-orang yang berjaga atas jiwamu alias pemimpinmu. Karena Tuhan tahu, Tuhan yang memberi firman itu lewat pena penulis-penulis Alkitab. Tuhan tahu bahwa the place of sacrifice itu tidak mudah, makanya honor these people. Bukan orang yang sembelih domba, tapi orang yang berkorban dan meletakkan nyawa. Orang yang menaruh hidup, memberi hidup untuk itu. You have to honor them. Hargai mereka. Bukan karena takut, bukan karena harus, tapi karena cinta. Lihat akhir hidup mereka. Contoh teladan mereka. Betul kita harus menguji setiap orang. Tapi kalau kita lihat mereka adalah pemimpin yang baik, syukuri. Setiap tempat imamat itu adalah tempat sacrificial atau tempat kurban. Karena beda kepemimpinan cara dunia. Cara dunia itu adalah atas mengorbankan bawah. Cara Tuhan berbeda. Kalau kamu mau melayani mau jadi pemimpin, kamu harus melayani. Kamu mau jadi yang terbesar, jadilah yang terendah. Kamu basuh kaki. Ada ayatnya, maka dipukullah gembala, terseraklah domba-dombanya. Yesus berkata, let them go. What you want is me. Yang kau mau, yang kau inginkan adalah aku. Maka dialah yang ditangkap oleh orang-orang itu. Rasul-rasul semua lari. Itu leadership. Karena itu jangan kita ngomel, jangan kita mengeluh. Seorang pemimpin kalau mentalnya gak kuat, masih ada di dalam dirinya obsesi untuk dipahami, dimengerti, dipuji. You're not ready, meskipun pujian kita datang dari Tuhan. Tuhan gak pernah buat kita miskin pujian kok. Pasti ada orang yang apresiasi kita. Tapi kalau kita melayani itu, yang ngasih kita kekuatan untuk melayani, yang memberi kita kekuatan untuk terus memberi, yang memberi kita kekuatan baru untuk terus mengorbankan waktu, berkorban untuk orang-orang kita pimpin, itu Tuhan Yesus. Makanya orang melayani itu tidak bisa burn out. Kalau dia itu bercokol pada pokok anggurnya.
Karena yang memberiku kekuatan untuk melayani dan memimpin orang lain adalah Tuhan. Meskipun demikian disclaimer-nya, God will never, Tuhan tidak akan pernah mengosongi dirimu. Tuhan pasti mengisimu. Tapi jangan harap semua orang memujimu baru kau kuat. Berarti kalau kita begitu, berarti kita strawberry. Sebab pada akhirnya, pada dasarnya, kita melayani Tuhan itu karena kekuatan Roh Kudus. Bukan karena kekuatan yang dikasih orang. Bukan karena pujian manusia. Gerbang domba itu gerbang pemimpin. Pemimpin yang ngebor pintu di sana. Karena dalam Tuhan yang dikorbankan bukan domba, tapi gembala. Makanya sebagai ayah, kalau tiba-tiba terhimpit seperti ini, justru inilah waktu kau bangun intimasi, keintiman dengan Tuhan, figur laki-laki dalam sebuah family. Setiap man di sini, setiap pria di sini harus jadi man of God. Harus jadi hamba Tuhan. Setiap man di sini harus jadi seperti Yesus, man of prayer. Kalau enggak, kita enggak kuat. Misalnya kalau sungguhan anak Anda mengeluh, papa gini aku gara-gara papa. Mungkin dia enggak ngerti, dia masih putung, masih belum dewasa. Papa gini, sakit loh itu, enggak mungkin bisa jawab. Aku jadi gagal kuliah ke luar negeri gara-gara papa, bisnisnya jatuh. Kenapa papa enggak hati-hati, uang kita dibawa lari. Kenapa papa dulu kok begini begitu? Anda kalau dengar itu, jangan mengasihani diri sendiri. Kasihani anakmu. Ya betul, aku salah misalnya. Jangan marah. Karena dia berhak kecewa. Tapi Anda jangan kecewa sama Tuhan. Nah itu lain cerita. Anda jangan ikut-ikut kecewa sama Tuhan. Mau Anda imam. Ya Tuhan aku tahu belajar dari salah apa. Tapi aku percaya. Setelah anak marah-marah. Mungkin istrinya juga nuntut. Iya papa. Tiba-tiba misalnya. Keluarga Anda tidak harmonis dalam arti. Tidak sama kedewasaan. Anda doa. Nangislah di kaki Tuhan. Keluar. Hapus air mata, don't cry for me Argentina. Ajak makan anak-anaknya, kita bersyukur ya, meskipun kita tahu anak kita begitu, mungkin tahu istrinya begitu. Tapi orang tua tetap, suami tetap memegang pucuk kepemimpinan. Akulah imam besar di rumah ini. Mungkin imam besar di Israel waktu itu Kayafas. Imam besar di rumah ini adalah suami. Amin, doa kita makan, masih bisa joke. Kasih aja joke bapak-bapak. Mereka gak ketawa apa segalanya, cair nanti. Lama-lama di dalam hati, mereka akan mulai melihat bahwa berkat terbesar bukan materi, tapi seorang daddy yang rohani. Mereka akan kagum dengan Anda. Dan suatu hari kalau Anda diberkati, Anda punya hak untuk mengajar, berkat materi bukan segalanya. Ada season ini untuk nabur, panen masa depan. Siapa bilang ini game over atau kiamat? Kalau Anda bisa masuk lewat gerbang domba dan bangun penggembalaan yang benar, kalau Anda bisa pegang teguh pada gembala agungmu, you're not a loser at the end of the day. Anda bukanlah pecundang itu pada akhirnya. Tapi juga ini ayat, saya kasih satu makna baru. Kalau anak Anda sekolah misalnya, hal pertama yang pikirkan itu harus jadi gereja mana. Kok bisa dari semua titik-titik bangun tembok itu, yang dibangun dulu adalah gerbang domba. Gimana itu? Number one itu selalu mikirkan di mana dia digembalakan. Sekarang ngerti kan kenapa? Saya sebar kemenan. Salah satu alasan yang lebih minor. Ya, alasannya yang lebih 1-2 tentunya ada amanat agung. Tapi salah satunya juga untuk memelihara iman. Anak Anda mau sekolah dari sini sampai Jerman. Yang saya maksud Jerman bukan jeruk manis, tapi Germany. Mau dari sini sampai ke Timur Tengah pun ada CG minimal. Ada yang memelihara iman mereka. Karena gerbang domba harus dibangun oleh setiap gereja. Saya juga sama untuk taruh anak saya di mana saya doa Tuhan, aku pastikan ya Tuhan, dia harus menemukan pintu gerbang dombanya. Karena buat apa anak saya pintar, cum laude, lulus, ya kan? PhD kalau perlu, sampai, tapi bukan PhD itu tapi permanent head damage. Pulang-pulang berkata, "Pak, aku mau menikah, tapi sesama jenis." Buat apa dia sepintar itu? Pulang-pulang berkata, "Aku ateis." Buat apa seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Jangan salah sangka, saya percaya pendidikan, oke? Kalau saya tidak percaya pendidikan, tidak semua. Kemarin itu salah satu syukur setelah super conference Anda pulang, saya masih terus kerja. Luluskan 52 masters dari gereja kita. Kira-kira dari zamannya pandemi itu, dari gembala-gembala semua regional segala, master, S2. Itu kira-kira sudah hampir mencapai 100-an. Saya percaya pendidikan. I believe wholeheartedly. Saya dulu sekolah S1-nya juga adalah Christian education kok.
Church ministry itu adalah jurusan yang saya ambil. Bukan hanya pelayanan, tapi pendidikan. I believe di pendidikan. Cuma supaya saya tidak malu, tidak minder sama mereka yang S2 semua di bawah kepemimpinan saya. Bahkan S3. Ini S3. Ya, belum habis ini ya. S3. Masih jalan, sedang. Saya S4. SD, SMP, SMA, S1. Jangan ditepuk tangan nih. Saya bercanda. S3. Bentar lagi S3. Sedang. S3. Wow. I believe in education. Tapi gunanya apa sih? Kalau datang-datang dia berkata, ini pacarku. Sama jenisnya. Buat apa sih? Lalu berkata, aku ateis. I don't believe God exists. Aku tidak percaya Tuhan itu ada. Lalu buat apa? Pulang-pulang ke rumah. Bukan lagi panggil papa. Hey Tommy. Apa? Gimana? Ayah. What for? Paham maksud saya? Gerbang domba? Tanpa itu semua gerbang sampah. Memang ada namanya gerbang sampah. Tanpa itu anakmu dikorbankan. Salah satu gerbang yang dibangun oleh mereka adalah gerbang sampah benar. Suatu hari disalahguna itu gerbang sampah di zaman raja tertentu menjadi tempat di mana orang Israel mempersembahkan bayi-bayi mereka. Ngeri, ini adalah human sacrifice yang Tuhan tidak pernah perintahkan. Dikorbankan di api untuk dewa Molok namanya. Dan itu kejahatan luar biasa Tuhan. Hukum raja Israel saat itu. Aku tidak pernah perintahkan kamu menyembah setan. Saya kasih arti lain, saya keluar sedikit dari jalur. Bahwa gerbang domba adalah tempat di mana setiap dalam usaha bidang usaha Anda, ingatlah bahwa bangun kerohanian bersamaan dengan itu paling tidak. Dan bangun kerohanian dulu. Karena keluargamu harus menemukan jalan yang benar, rumput hijau, air tenang. Tuhan gembalaku, takkan berubah aku, takkan kekurangan aku. Itu utama. Nah, kita kembali lagi ke kunci berhasil. Setiap anggota mengambil bagian, kita lihat sekarang ayat 2, berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan ayat 3 dibangun oleh Bani Senaa, ikut semua. Imam jalan, semua jalan. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pemancing-pengancing dan palang-palangnya. Pintu gerbang ikan ini adalah tempat mereka masukin ikan beneran, ini gerbang yang amis. Itu biasanya masuknya seafood dari Sea of Galilee, dari Danau Galilea. Senang nanti November kalau ke Israel begini, kalau yang belum pernah, sebelah selatan Yerusalem itu tempat bait suci. Galilea itu dari atas sana, Danau Tiberias. Ya, nggak jauh lah itu kalau dibawa semuanya, meskipun dulu belum ada kendaraan masih bisa tercapai. Setelah sekian lama sampai ke bawah, mereka masukkan ikan-ikan di situ, gerbang ikan makanya namanya. Hari ini juga punya makna tentang penginjilan, tapi saya tidak mau ke sana. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesezabel. Berdekatan dengan dia, Sadok bin Banana. Banana sin pajamas. Ya. Bin Baana mengadakan perbaikan. Ayat 5, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Saya mau Anda mengerti ini. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Orang Tekoa. Duh. Tuhan itu ingat loh siapa yang malas. Dicatat, Tuhan gak lupa. Karena malas itu bukan dosa biasa. Malas dosa? Yes, bahasa Inggrisnya idleness is sin. Tapi hidden sin. Dosa tersembunyi. Siapa bilang dosa tersembunyi itu hanyalah dosa-dosa seperti zina, pornografi, masturbasi. Ternyata dosa tersembunyi itu kemalasan. Karena di balik kemalasan itu ada kesombongan. One thinks he's too important. Seseorang yang merasa dirinya terlalu penting. Perkara gini terlalu kecil untuk saya. Tunggu perkara besar, baru aku, ayo, siap gerak. Biasanya kemalasan itu adalah tanah subur untuk kesombongan. Ayam sama telur mana dulu? Ya kayak gitu, malas sama sombong mana dulu? Hanya orang sombong yang bisa malas. Karena dia merasa, gak apa-apa aku gini aja. Dia merasa dia too important untuk memulai terlalu kecil. Kayak gini aku gak selera. Tunggu nanti sampai miliaran. Hanya gaji segini. Emang bisa gua buat apa?
Jiwa-jiwa, nanti aja Tuhan menangkan negeri. Kalau satu tetanggaku itu, malas aku. People who think, orang yang mengira dirinya terlalu big, terlalu besar. Perkara kecil dia nggak nafsu. Inilah orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Mereka nggak 100% gitu, tapi banyak yang begitu. Dan cilakanya, dicatat di ayat. Ayat 5 ini nggak bisa dihapus. Ada ayatnya begini, Yesus berkata tentang hukum Taurat. Tak satu iota pun bisa ditiadakan. Dan tertulis, terlanjur. God remembers. Tuhan akan ingat semua orang yang pasif dan beralasan. God will remember. Saya tidak mau diingat Tuhan dengan cara gitu. Kitab Nehemia itu bagusnya apa? Nanti di ayat-ayat tertentu terakhir-terakhir. Dia selalu berkata, remember me. Ingatlah aku Tuhan. Apa yang telah kuperbuat untuk umat. Ingatlah aku Tuhan. Bukan dia jual jasa ya, tapi dia hanya minta kasih karunia. Tuhan, bukan kasih karunia itu ada syarat, tapi kalau apa-apa Tuhan, please mohon, ingatlah Nehemia, ingatlah keluarganya. Itu syafaat. Syafaat untuk diri sendiri boleh? Boleh. Daripada saya minta pengakuan dari orang, minta imbalan itu lebih parah lagi kan, dikit-dikit minta ganti rugi. Belum apa-apa, belum bekerja sudah minta di tips. Saya kalau minta sama Tuhan. Saya ngaku dari waktu ke waktu doa rahasia saya dengan Tuhan adalah remember me and remember my descendants. Remember me this day. Aku minta Tuhan, anakku tidak ada satu pun yang akan minta roti. Saya tidak jual jasa lah. Kalau kita setiap kali melakukan sesuatu dikit-dikit lalu remember me, itu nggak aman sama Tuhan. Tapi ada dalam perjalananmu, dalam hidup doamu, pasti ada saat-saat di mana hubunganmu dengan Tuhan begitu aman, begitu intimnya. Di titik di mana setelah engkau melakukan sesuatu, Anda tidak meminta dipuji, diperhatikan oleh manusia. Menolehlah ke tahta dan berkata, remember your servant. Remember me Tuhan. Saya kepingin diingat sama Tuhan. Di dalam fond memories-nya Tuhan Yesus. Sebenarnya melayani itu sudah tanggung jawab kita. Dengan apa kita bisa membalas Tuhan kalau tidak mengasihi dia kembali? Tapi Tuhan tidak kelihatan dengan apa kita balas tidak mengasihi kalau nggak mengasihi manusia. Sebenarnya kita tidak perlu imbalan. Upah itu nggak perlu. Sebenarnya ada sesuatu di Alkitab nggak perlu, tapi itu kasih karunia Allah. Upahmu besar di sorga, aku bisa masuk sorga aja sudah upah, paham maksud saya? Saya tahu diri kok. Tapi ada waktunya saya seperti beranikan diri berkata, remember me. Sebenarnya kita itu bisa memiutangi Allah. Ada ayatnya juga beberapa, barang siapa membantu orang yang papah. Membantu orang yang tidak berdaya, mereka yang lemah. Mereka yang ditolak, mereka yang diabaikan. Semua orang gak mau, itu lu, aku gak mau. Lu aja. Yang sama orang dibengkelaikan, ya udah aku aja. Itu sebenarnya memiutangi Tuhan. Meskipun Tuhan gak utang sama siapa-siapa. Ingat tadi, ngapain upah di sorga, masuk sorga aja dah. Ada bukan upah kita. Upah kita tuh maut. Roma 6:23, upah dosa. Siapa pendosa? Saya dan Anda. Kita ini patutnya masuk neraka. Tapi ternyata Tuhan memberikan dirinya begitu loh untuk bisa berhutang kepada seseorang. Ketika kita melakukan hal-hal yang dikatakan di Alkitab tadi itu. Seolah-olah kita memiutangi Allah. Jadi bisa loh kita memiutangi Tuhan. Kita bisa menoleh dan berkata, ingatlah hamba Tuhan. Ingatlah aku. Saya nggak mau diingat Tuhan sebagai orang-orang Tekoa. Itu orang ya, cuman habis-habiskan energi sorga. Itu orang hanya buat malaikat kemana-mana kejar ekornya. Itu orang ya hanyalah tanaman di rumah Tuhan, kebun anggur yang nggak pernah berbuah. Dia ditanam di situ itu hanya habis-habiskan soil atau habis-habiskan tanah. Itu kalau dicabut ya, padahal itu gara-gara ada yang syafaat. Jangan kasih waktu setahun lagi, dia pasti berbuah. Itu kalau tak cabut, tanamin sesuatu, itu udah tumbuh, dia 3 tahun di situ gak berbuah. Tuhan berkata, itulah orang Tekoa. Dicatat, siapa yang mencatat Alkitab? Manusia yang menulisnya. Tangan orang. Karena ini adalah pesan Tuhan dari orang ke orang supaya bicara ke orang. Tapi yang menginspirasi, kata Ibrani, the scripture is God-breathed. Firman itu diinspirasi oleh Roh Kudus. It's the Holy Spirit yang menulis. Dan Roh Kudus mencatat orang Tekoa. Saya tidak mau diingat Tuhan dengan cara demikian. Setiap orang yang pasif, setiap orang yang beralasan, setiap orang yang berkata, enggak lah, lu aja bukan gua.
Setiap orang-orang yang malas seperti ini dan yang sombong lagi, God will remember them. But not in His favor. I'm warning you. Tuhan tahu, musuh kerajaan Allah, kerajaan sorga terbesar. Bukan hanya dosa, bukan dosa. Dosa itu kan sudah dipatahkan. Satu, yaitu kemalasan. Pasif, spirit yang pasif itu musuh terbesar. Dan itu ternyata Tuhan ingat. I remember, you're wasting my talent. Engkau menyia-nyiakan talenta, satu kau simpan di tanah. I remember you. Bukan berarti Tuhan itu enggak kenaan. Tuhan itu penendam, bukan. Tapi Tuhan itu holy dan suci. Dan dia serius tentang kasih karunia-Nya di hidup seseorang. Dia berkata, I will remember you. Saya enggak mau digituin sama Tuhan. Karena itu saya mau berperan. Saya menginjil, saya melayani, saya bekerja sungguh-sungguh bukan karena saya takut enggak masuk surga. Tapi karena saya tahu, saya mau ke sana. Saya hargai hidup saya setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba cari apakah ada orang tekoa di sini. Oh enggak ada. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pemancing-pemancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaka, orang Gibeon dan Yadon, orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Waktu saya baca ini saya berkata, Tuhan haruskah aku baca? Gak bisa aku skip aja langsung ke poinnya. Tuhan bilang kamu bantu mereka baca, karena banyak mereka skip ini. Kalau gak baca di gereja ini Anda gak pernah baca ini, tadi tak baca sama saya. Ayo baca sama aku. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas. Ada tukang emas. Siapa di sini tukang emas? Siapa di sini punya toko emas? Saya enggak mau tahu. Tapi intinya, lihat ya, ada berbagai macam profesi di sini. Mengadakan perbaikan dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Ini tukang parfum. Atau rempah-rempah di sini mungkin enggak tentu bicara soal parfum hari ini, mungkin rempah-rempah untuk masak. Orang-orang yang herbal-herbalan lah ya. Tukang sayur ada di sini, tukang meracang. Ternyata segala macam profesi dipanggil untuk berfungsi. Mereka memperkokoh Yerusalem. Wow, apakah Anda dan profesi Anda memperkokoh kerajaan sorga atau meruntuhkannya di situasi Anda? Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang satu mengadakan perbaikan. Penguasa setengah wilayah Yerusalem ini mereka adalah politikus. Mereka penguasa. People of authority. Orang yang punya otoritas. Lawmaker. Pembikin hukum yang mensahkan undang-undang. Berdekatan dengan dia Yedaya bin Harumaf mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya dan berdekatan dengan dia Hatus bin Hasab Neyah, Malkia bin Harim dan Hasub bin Pahat Moab. Gak ada satupun yang kena jadi nama anak. Tapi kita tetap harus baca. Memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Berdekatan dengan mereka Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama anak perempuannya. Garis bawahi juga saya mau tunjukkan, mengadakan perbaikan sama anak-anak perempuannya. Kalau bicara soal semua anggota mengambil bagian, tidak akan dibedakan gendernya laki atau perempuan. In times of, di waktu-waktu national crisis, krisis nasional bagi Israel saat itu, tidak ada tembok, itu seperti rumah bisa dirampok. Laki perempuan sama-sama ambil paku, palu, bor, semuanya ikut. Tidak ada women, tidak ada men. Semua dipanggil Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara juga sama. Di dalam setiap keluarga kita. Misalnya kalau hari ini Anda berada di dalam sebuah tantangan ekonomi. Dalam satu keluarga misalnya. Maka kalau anak terlalu kecil nggak bisa dibuat apa-apa. Minimal mereka bisa berdoa. Penting sekali untuk membahasakan masalah. Membahasakan masalah, iya. Tapi jangan sampai anak dapat nightmare kalau mereka masih kecil. Gak usah terlalu detil, gak usah terlalu vulgar karena mereka toh gak ready, gak siap. Tapi penting untuk kita jaga komunikasi dengan anak. Misalnya kalau Anda papa mama suami istri, tadi di kebaktian sebelumnya saya jelaskan pentingnya komunikasi. Harus transparan. Saya dan istri saya tidak pernah membuat keputusan yang akan mempengaruhi kami berdua dan keluarga. Saya tidak pernah mengambil keputusan itu sendiri dan istri saya tidak pernah mengambil keputusan itu sendiri. Selalu kami bersama karena kami percaya kalau kami langgar itu tidak akan ada berkat. Kalau sampai kami dapat berkat, misalnya itu soal keuangan. Ya, saya membuat kebijakan keuangan atau pengeluaran.
tanpa istri saya tahu. Bukan soal nominal kecil atau besar. Atau sebaliknya istri saya melakukan itu. Kalau sampai terjadi berkat, itu bukan berkat Tuhan. Nanti siap-siap, itu jebakan. Itu seperti judi nanti akan masuk lebih banyak. Dan satu titik setan akan pukul kau. Karena tidak ada perlindungan Allah kalau kita melanggar hubungan perjanjian. Jangan membuat keputusan kalau itu bukan hakmu seorang. Tapi Anda adalah bagian dari sebuah perjanjian antara Tuhan dengan dua orang, yaitu suami istri. Jangan pernah begini loh ya, itu hakku, itu hakmu, itu my money, it's your money. Bukan soal uang only, tapi untuk segala sesuatu, tidak ada begitu. Tidak ada drawer, tidak ada sorokan tersembunyi. Tadi ibadah sebelumnya ini saya rasa tergerak untuk menyatakan ini. Saya sudah khotbahkan dengan cara lain tadi, tapi intinya sama. Yaitu bahwa komunikasi itu perlu terjalin dan terbuka. Bahkan sama anak. Anak itu adalah, kalau di dalam rumah tangga, suami istri, anak itu dalam perjanjian itu ada di pinggiran. Bukan berarti mereka tidak penting. Tapi mereka tidak boleh di center. Centernya itu adalah Tuhan, lalu suami dan istri. Makanya itu jangan sampai kalau Anda punya anak. Anak kau jadikan di tengah-tengah Anda dan suamimu. Itu salah kaprah. Bukan berarti anak tidak penting. Ada apa-apa suami istri berkorban ya, pasti papa mama, anak yang hidup. Misalnya ngomong kosong, kapal tenggelam, pasti itu jaketnya, jaket pelampung, kasih anak. Papa mama yang renang. Kalau dalam hal itu, anak center point. Kalau soal berkorban, tapi soal keputusan, soal komunikasi, it's always husband and wife. Anak di pinggir. Ya. Tapi anak pun kita jalin komunikasi terbuka. Kalau anak masih kecil, Anda akan latih dengan bahasa yang mereka mengerti. Papa mama dalam masalah. Mungkin papanya yang sedang masalah dalam hal pekerjaan misalnya. Mama harus bantu bukan menuduh. Kalian harus dukung papa. Karena ini waktu edukasi yang perlu. Di sini nanti cara setiap anggota ambil bagian. Meskipun bagian yang diambil itu kecil sekali. Anak-anak gak bisa apa-apa kecuali berdoa. Tapi mesbah keluarga itu dampaknya besar. Kalau gak saling tuding, saling nuduh, itu nanti akan ada campur tangan Allah dalamnya. Jadi saran saya adalah kumpulkan sama-sama. Doa, anak gak bisa apa-apa katanya. Tapi doa, saya sudah dengar lebih dari beberapa kesaksian. Anak berdoa, Tuhan jawab. Sungguhan kalau keluarga itu mengalami mujizat. Saya curiga itu bukan karena Tuhan mau berkati papa mamanya. Tapi karena Tuhan kasihan sama anaknya. Jangan-jangan berkatmu itu dalam pekerjaanmu karena Tuhan mau memberkati anakmu. Karena saya pernah lihat keluarga yang punya anak berkebutuhan khusus. Saya lihat tiba-tiba kakaknya jenius. Wah bisa sekolah gini bisa berhasil. Saya lalu ngomong sama kakaknya, saya pernah ngalami ini, saya panggil beritahu, kamu puji Tuhan ya untuk berkatmu, itu bukan berkatmu, itu berkatnya adikmu. Berkatnya adikmu. Oh iya, kok bisa? Kamu dibuat berhasil, karena Tuhan tahu, berkatmu harus ganda, satu untuk kamu, satu untuk adikmu. Jangan-jangan. Anakku tahu apa? Tapi kalau anak sudah besar, mereka juga bisa bantu. Misalnya kalau ada papa ngalami masalah dalam kerjaannya, ini waktunya, mau cewek kayak, mau yang cowok, mau istrinya, mama maupun anak-anaknya, semua sama-sama enggak apa-apa, kita sama-sama berhemat. Kita sama-sama akan nabung lagi. Harus ada yang mengasih semangat, tepuk pundak dan berkata, kita kehilangan sekian, kita akan cari kembali, berkat bisa datang dan pergi. Wah, anaknya AOG, Army of God ya kan. Ada berdoa sama-sama, hemat-hemat sama-sama, nabung sama-sama, memberi sama-sama. Nanti lihat ya, kalau semua bagiannya ambil bagian, mau cowok atau cewek, yang cewek ini sekarang kalau Anda baca, mengadakan perbaikan bersama anak-anak perempuannya. Anak perempuannya diajak ngebor, diajak maku, tok, 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 tok. Anak perempuannya diajak. Ini papa yang luar biasa. Tak heran, hanya dalam waktu 52 hari, kelar, and everybody is blessed. Bukan hanya karena Nehemia itu punya people skill atau skill organisasi yang bagus. Dia bisa mengatur manusia itu begitu efektif, efisien. Saya tidak punya waktu aja, kita akan masuk lebih detail lagi. Kalau saya bisa jabarkan, ya ampun, indahnya. Gimana Nehemia organize people. Powerful sekali. Harusnya ya setiap CEO ya, business owner apalagi, manager, direktur harus belajar dari Alkitab. Bagaimana dia ngatur orangnya. Gimana dia tidak hitungan sama orang-orangnya. Tapi dia tetap profesional. How? Bukan hanya karena dia memang efisien atau efektif dalam mengatur manusia. Tapi juga orang-orangnya mau diatur.
Orang-orangnya itu kompak. Ini aja nggak disuruh karena anak perempuan biasanya exemption atau perkecualian. Diajak. Mungkin anak kecil anggap tahu apa anak-anak ini. Kalau Anda ajak berdoa minimal, kayaknya mereka nggak berguna. Moneter segalanya nggak berguna. Urusanmu pusing 7 keliling tapi dengan anakmu mendukungmu. Berada di bahumu bukan untuk memberatkan tapi untuk mengangkat. You see, your miracle is nearer than before. Mujizatmu lebih dekat daripada yang kau kira. Ini orang nggak ngerti. Tadi sebelum ini saya jelaskan tentang komunikasi dengan suami istri. Sekarang saya jelaskan dengan anak di ibadah sekarang. Terbuka, transparan. Anak tidak perlu tahu semuanya sesuai dengan usia. Tambah usia, pelan-pelan Anda spill lebih, Anda beritahu. Atau yang dulu dia sudah tahu, sekarang Anda justru kasih definisi. Kalau dulu itu masih blur, masih samar, sekarang HD, high definition. Kalau dia sudah semakin dewasa, Anda bisa lebih terbuka. Kalau dia matang loh ya. Itu indahnya keluarga yang mempersiapkan. Di dalam keluarga kami komunikasi dengan anak-anak kami. Keputusan-keputusan besar, sebenarnya anak-anak kami tidak menyadari, mereka turut terlibat dalam keputusan itu. Saya selalu sounding sama mereka, saya belajar dari Tuhan. Tuhan itu loh, sama anaknya namanya Abraham. Tahu apa dia debutan tanah seperti kita. Sodom Gomora keputusan penting gitu aja, dia bukan konsultasi, dia libatkan dalam keputusannya. You harus libatkan anak, tapi jangan sekarang tiba-tiba anak manja, wah rusak mentalnya. Belum diproses Tuhan, tiba-tiba Anda beritahu banyak, wah malah dimanfaatkan. Malah jadi celaka. Makanya berbahagialah orang yang sudah pakai rotan dari sejak kecil, bukan pukuli anaknya, tapi sudah didik dalam takut akan Tuhan. Orang yang mendidik anaknya, enak di belakang. Orang yang kasih anaknya gadget depan, biar papa dan mama gak pusing, biar papa mama juga bisa scrolling. Enak di depan. Anak jadi gak bisa terkontrol. Tapi nanti Anda akan sempoyongan di belakang saya tanggung. Karena dia tidak akan mendengarmu. Dunia akan impor masuk, Anda tidak bisa lagi sensor. Mengadakan perbaikan bersama dengan anak-anak perempuannya. Jaga komunikasi ini. Dengan anak Anda libatkan. Nanti anak sudah besar, dia bisa turut berfungsi. Jangan pernah merasa, oh papa sendiri kalau perlu nanti mulai adaptasi. Kalau misalnya ada orang yang keluarga yang kesulitan ekonomi. Kalau perlu dulu satu kerja, sekarang salah satunya juga. Oke, cari kerja. Kalau memang ada masalah dalam krisis ekonomi. Dua-dua gak apa-apa. Di sini perempuan pun kalau datang ke tata Tuhan berkata, Lord, I want to help my dad. Aku mau bantu ayahku. Atau Lord, I want to help my husband. Tuhan akan berkati dia seperti Tuhan memberkati Ruth. Dalam hal ini perempuan-perempuan pegang paku, palu, dan gergaji. Dan Tuhan memberkati. Ya, saya gak bisa semuanya ini. Kita lompat aja, saya sudah mau selesai. Di sampingnya ayat 16, Nehemia bin Azbuk penguasa setengah wilayah Betsur dan seterusnya. Ayat 17, saya ingin Anda perhatikan kalimat di sampingnya. Orang-orang Lewi mengadakan perbaikan, jangan terkejut ya. Lalu di ayat 18, di sampingnya. Nggak kaget ya, hebat. Saudara-saudara mereka ayat 18, yakni Binui bin Henadad. Ayat 19, berdekatan dengan dia. Pastor Philip, mau ngomong apa sih? Eser bin Yesua penguasa Mispa memperbaiki bagian yang berikut 20. Di sampingnya. Ayat 21, di sampingnya. Bisa ngikuti gak kalian ya? Bisa ya. Ayat 22, di sampingnya. Ayat 23, di samping mereka. Tetap pulang harus dibaca loh ya. Cuma saya tidak ada waktu aja nih selesaikan karena ibadah berikutnya. Lalu ayat 25, Palal bin Uzai mengadakan perbaikan di depan sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari istana raja dekat pelataran penjagaan. Di sampingnya. Ini yang sekarang streaming kaget-kaget yang di sini tenang luar biasa. Jantungnya terbuat dari besi. Di sampingnya Pedaya bin Paros mengadakan perbaikan sampai di depan pintu gerbang air di sebelah timur dan di depan menara yang menonjol. Adapun para budak di bait Allah tinggal di Ofel. Luar biasa loh. Mau tahu nggak apa kata di sampingnya, di sampingnya, di sampingnya, di sampingnya, berdekatan dengan dia, di sampingnya, di sampingnya, di sampingnya, berdekatan, di sampingnya, di sampingnya. Orang Indonesia berkata, bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh. Saya tambahkan dalam tema kita, dalam visi kita tahun ini. Bersatu kita teguh. Coba dicek ya. Ada surga terbuka nggak setelahnya? Bersatu kita teguh dan ada surga terbuka. You claim that promise. Nggak saling tuding, nggak saling tuduh. Bersatu doa minimal anak masih kecil. Kalau besar kita bisa berbuat sesuatu. Nggak hanya berdoa saja. Coba lihat. Kasih waktu. Tidakkah surga akan terbuka untukmu? 3 poin ini munculkan. Number 1. Apa yang kita pelajari tentang kunci keberhasilan dari Nehemia, setiap anggota mengambil bagian? Number 1. Oh 3 poin, siapa bilang? 5.
Biar kenyang sekalian. Teladan pemimpin adalah budaya kerja suatu perusahaan atau keluarga. Jangan kita mengeluh, berat. Yaitu posisimu, nikmati saja. Kalau kita nggak kuat, datang ke Tuhan, dialah sumber kekuatan. 2. Tuhan mengingat setiap anggota yang malas dan sombong. Jangan sampai kita diingat Tuhan dengan cara demikian. Aku bukan orang tekoa. 3. Setiap anggota harus produktif dan saling menopang. At least kalau anak masih kecil dalam doa. Suami istri, anak. Ya. Kalau di dalam keluarga rohani, CG. 4. Tidak ada perbedaan gender dalam hal berkontribusi. Dalam berpakaian, please lah, harus ada perbedaan gender. Dalam pernikahan, jelas lah. Pernikahan kudus itu adalah seorang laki, beneran, dan perempuan, bukan ladyboy. 5. Bersatu kita teguh dan ada sorga terbuka. Ini yang kita pelajari dari kebaktian sekarang ini. Haleluya. Mari kita semuanya bangkit berdiri.